Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam yang sekolah di masjid ini, Mbak, Bawi, salam Mbak. Kami bukan mau mengada, cuma kami diberi tugas, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik sebisa kami semua. Meskipun mungkin satu sama lain di antara kami tidak bisa saling dibandingkan. Ini bisa begini, yang ini enggak bisa. Ini sebenarnya saya lebih jujur saja, karena sepertinya adik saya lebih lancar menyampaikan materinya daripada saya. Boleh banding-banding. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya materi saja yang diperbaiki, bukan fokus tentang Al-Quran secara detail panjang lebar, hanya melanjutkan saja apa yang dijelaskan barusan oleh hari ini. Jadi di potongan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, bagaimana yang disebutkan oleh Hadija. Dari ayat itu menjelaskan tentang Ramadan, menjelaskan tentang bagaimana kita diberi kewajiban berpuasa. Ada potongan ayat di akhir ayat tersebut bisa kita ambil beberapa hikmahnya. Ada beberapa hikmah yang bisa kita pelajari dari ayat tersebut, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa yukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Insyaallah gimana ada tapi ada koreksi? Baik, yang pertama yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah sebenarnya menginginkan kemudahan bagi kita. Allah sama sekali tidak pernah menginginkan kesulitan bagi kita. Nah, kemudahan tersebut berupa apa kira-kira? Kemudahan tersebut dari kewajiban berpuasa tadi, yakni kewajiban berpuasa yang diberikan kepada kita itu hanya sedikit, hanya sebentar dari 1 tahun penuh yang kita miliki, yakni hanya sekitar 29 atau 30 hari. Itu waktu yang sangat sedikit. Jadi itu peringatan yang pertama yang bisa kita pahami dari peperangan ayat ini. Kemudian yang kedua, setelah kita diberi kewajiban berpuasa hanya sebentar, 29 sampai 30 hari dalam 1 tahun, kita juga mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi keringanan ini berlaku untuk orang-orang tertentu, misalnya sedang sakit atau sedang dalam perjalanan dan sebagainya. Ini keringanan yang kedua. Kemudian keringanan yang ketiga, menurut penjelasan dari Laura Ismail Aswari, beliau ini salah satu suku yang sangat berbakaran. Dia pernah menulis bahwa puasa Ramadan itu lebih mudah dilakukan daripada puasa di luar bulan Ramadan. Saya menduga alasannya adalah bahwa kalau berpuasa Ramadan semuanya berpuasa untuk individu kita sebagai berpuasa, akhirnya rasanya ringan. Oh, nggak puasa, nggak makan. Jadi rasanya ringan, kita sama-sama lapar, haus. Tetapi kalau berpuasa di luar Ramadan, yang lain nggak puasa, sendirian puasa. Rasanya berat, rasanya tergoda mungkin. Jadi mungkin antara Retan atau Mas Syeri pernah mendengar atau bahkan pernah mengalami sendiri, ada beberapa perempuan yang ingin menunda haid di bulan Ramadan dengan alasan tempo atau ketika di luar Ramadan malas mau Ramadan. Kenapa? Karena yang lain nggak puasa, karena harus ada hari sendiri yang berpuasa. Ada beberapa perempuan yang seperti itu mungkin alhamdulillahnya. Ya, jadi puasa Ramadan rasanya lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Sementara di luar Ramadan tidak semua orang berpuasa, artinya terasa berat. Kemudian potongan ayat selanjutnya, waktu minul iddata. Ini lebih kepada aturan untuk menyempurnakan bilangan puasa. Tadi bilangan puasa sekitar 29 sampai 30 hari. Kalau misalnya ada bolong karena sakit, karena haid atau sebagainya, itu harus diisi
puasa Ramadan yang belum ketika di Ramadan. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Potongan ayat ini barusan sudah dijelaskan oleh Adik Ica. Sebenarnya apa sih yang harus kita rayakan? Sebenarnya kenapa sih kita harus bertakbir, harus mengagungkan Allah? Kenapa sih? Itu tadi karena kita diberi hadiah, diberi hidayah, hadiah ya, diberi hadiah, yaitu petunjuk yang berupa Al-Quran. Ya, di awal ayat barusan kan dibilang Syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Qur'an hudan. Ada terang di sana. Jadi Al-Quran dikenal sebagai diturunkan di dalam bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi itu yang sepatutnya kita syukuri, yang sepatutnya kita rayakan, sepatutnya kita mengagungkan Allah karena kita diberi hadiah berupa petunjuk bagi. Di potongan ayat terakhir, paling akhir dari ayat ini adalah suara Allah tasykur. Ayat ini adalah tujuan utama dari disyariatkannya berpuasa. Tujuan utama nanti ketika sudah akhir bulan puasa kita harus bertakbir. Ini tujuan utamanya di sini. Kenapa? Karena Allah tasykur agar kita semua bersyukur, kita semua berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih untuk apa? Yang pertama tadi, meskipun kita diberi kewajiban berpuasa, yang itu benar karena harus merasakan lapar, menahan haus. Itu kita diberikan cuma sebentar kok dalam setahun. Kalau yang sakit boleh berbuka kok, boleh nggak puasa kok. Itu keringanan yang patutnya kita syukuri, yang patutnya kita berterima kasih kepada Allah. Keringanan yang kedua, ini juga saya mengutip tulisan dari Laura Ismail Aswari tadi, kata beliau sepatutnya kita tidak perlu bersedih dengan Ramadan yang sudah pergi. Kita tidak perlu bersedih karena sudah ditinggalkan Ramadan. Kenapa? Karena Allah, amal yang dilipat gandakan itu tidak hanya ada pada jiwa orang, itu akan terus ada. Jadi kalau kita melakukan Ramadan, kata beliau, kita bukan baru Ramadan, jadi jangan terlalu bersedih dengan ditinggalkannya, dengan Ramadan sudah meninggalkan kita, jadi jangan terlalu bersedih karena itu. Mau balik ke adik-adik yang pondok sedih ya? Mau balik ke ya, jadi benar-benar tidak perlu bersedih karena ini kita tetap diajarkan melakukan sebuah kebaikan, tetap bersemangat beribadah meskipun tidak di dalam bulan Ramadan. Ini ada quote terakhir dari Bashar Al-Nafi, katanya bisalamu qaumun la ya'rifuna illa fi Ramadan. Kaum yang paling buruk adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Jadi semangat beribadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan tidak bersemangat. Nah, itu adalah kaum yang paling buruk, kaum yang tidak bagus. Jadi sepatutnya kita harus melakukan ibadah, semangat beribadah meskipun di bulan Ramadan. Ingat solihah ya abadu wa yajtahid sanatullah. Katanya orang-orang saleh itu adalah orang yang terus beribadah, orang yang terus semangat melakukan kebaikan meskipun dia tidak dalam bulan Ramadan. Artinya tahun terus melakukan kebaikan, terus semangat beribadah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang semangat beribadah sepanjang tahun, tidak hanya bulan Ramadan. Ini juga semangat untuk saya sendiri dan adik-adik terutama yang kembali ke pondok yang sudah mulai tidak semangat. Oke, sampai di sini mungkin Ramadan selanjutnya yang lebih panjang insya Allah akan disampaikan oleh Alek yang paling dari sini. Ada lagi ada di depan. Ya, yang